24320252 Fakultas FKIP Prodi PJKR. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah akademik mengenai strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Fokus pembahasan saya hari ini adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kerja sama tim untuk mencapai tujuan pembelajaran jasmani yang inklusif. Di sini saya menggunakan laptop sebagai media presentasi saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam proses pendidikan karena menentukan keberhasilan interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran. Salah satu strategi yang banyak digunakan dalam pendidikan modern adalah pembelajaran kooperatif. Contohnya, cooperative learning. Pendekatan ini menekankan kerjasama antara peserta didik dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang kedua, pembelajaran kooperatif tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, sikap saling menghargai, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, strategi ini banyak diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Masuk pada poin yang pertama, definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup metode, teknik, dan prosedur yang digunakan guru dalam mengorganisasi pengalaman belajar peserta didik. Sanjaya 2010 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup ada 4. Yang pertama, perencanaan kegiatan belajar. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, metode pembelajaran. Dan yang keempat, media dan evaluasi. Untuk poin yang kedua, tujuan strategi pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran kooperatif tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek efektif dan sosial. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. Pembelajaran kooperatif membantu peserta didik memahami materi lebih baik melalui diskusi dan tukar pendapat. Penelitian Slavin menunjukkan bahwa kerja kelompok meningkatkan pemahaman konsep dan retensi jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial atau peserta didik belajar. Ada 4. Yang pertama, berkomunikasi efektif. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, menyelesaikan konflik dan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dalam kelompok kooperatif, setiap anggota memiliki peran. Hal ini menumbuhkan tanggung jawab individu terhadap kelompok, mengurangi kesenjangan prestasi. Kelompok heterogen membantu peserta didik
dengan kemampuan rendah belajar dari teman yang lebih mampu sehingga kesenjangan akademik dapat dikurangi. Berikut meningkatkan motivasi belajar. Belajar bersama membuat suasana lebih menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga motivasi intrinsik meningkat. Poin yang ketiga, manfaat strategi pembelajaran. Manfaat akademik. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua, mendorong berpikir kritis. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Manfaat sosial. Yang pertama, melatih kerjasama tim. Yang kedua, meningkatkan empati. Dan yang ketiga, mengembangkan toleransi. Yang berikut manfaat psikologis. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, mengurangi kecemasan belajar. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kelompok. Yang berikut manfaat jangka panjang. Pembelajaran kooperatif mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja yang menuntut kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama tim. Poin yang keempat, sintaks atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Tahap 1, guru menyampaikan tujuan dan motivasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, manfaat materi. Yang ketiga, pentingnya kerjasama. Untuk tahap yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyampaikan materi secara singkat melalui yang pertama, ceramah. Yang kedua, menampilkan video atau pembelajaran. Yang ketiga, mendemonstrasikan pembelajaran. Untuk tahap ketiga, membentuk kelompok. Peserta didik dibagi dalam kelompok kecil 4-6 orang. Yang pertama, heterogen atau kemampuan gender, latar belakang. Untuk tahap keempat, membimbing kerja kelompok. Pertama, guru memberi tugas kelompok. Kedua, memantau diskusi. Yang ketiga, membantu jika ada kesulitan. Untuk tahap yang kelima, pemberian penghargaan. Guru memberikan pujian, nilai kelompok, dan reward simbolik. Tahap keenam, rekognisi tim. Kelompok dengan peningkatan skor tertinggi diberikan apresiasi atau penghargaan. Sebagai contoh konkret, dalam materi bola voli, guru tidak hanya menilai siapa saja yang paling jago bermain, tapi bagaimana siswa A yang sudah mahir bisa melatih siswa B yang masih takut memukul bola. Skor kelompok dihitung dari seberapa besar kemajuan siswa B tersebut. Dengan begitu, tercipta komunikasi dan kerjasama yang intens di lapangan. Baik, kesimpulan dari saya sebagai penutup, strategi kooperatif terbukti efektif dalam PJOK karena mampu menyatukan aspek fisik, sosial, dan mental siswa secara bersamaan. Referensi yang saya gunakan meliputi Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia dan buku model-model pembelajaran inovatif. Demikian presentasi saya.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.